kenapa darah ada di pakaian Yosef? 2 titik darah itu selalu dipertanyakan sama orang. Oke, saya akan jawab. Yang pertama kita bicara dulu kantong kresek yang penuh dengan darah ini yang dibawa oleh bapaknya Danu. Kantong kresek ini penuh dengan darah. Demikian juga pengakuan daripada Rizka, anak dari Wak Lilis. Kantong jenazah penuh darah maka dikuburkan ke dalam liang lahatnya korban. Artinya korban Tuti Suhartini 1 kantong jenazah, korban Amalia Mustika Ratu 1 kantong jenazah, ternyata semua dimasukkan ke dalam liang lahatnya korban Amalia Mustika Ratu toh. Kemudian 1 kantong kresek kuning lagi yang penuh dengan darah itu tidak jadi dimasukkan, dibawa oleh orang tuanya Danu kan. Artinya 3 kantong kresek tersebut kan penuh dengan darah. Nah pertanyaannya, kapan darah ini ada pada mereka? Sedangkan orang yang terakhir kali masuk ke TKP sebelum ada keramaian adalah Yosef Hidayah, betul atau tidak? Betul. Nah setelah Yosef Hidayah masuk ke TKP, ada peluang lagi nggak untuk mengambil darah korban? Tidak ada. Karena korban sudah ada di dalam mobil Alphard dan lokasi tersebut sudah dipenuhi oleh manusia. Terus kantong kresek kuning yang penuh dengan darah ini didapat kapan? Coba kita berpikir. Kan tidak mungkin setelah Yosef datang ke TKP toh. Artinya darah merah ini didapatkan kapan coba? Tentulah sebelum Yosef datang ke TKP. Nah, kalau sebelum Yosef datang ke TKP, siapa pembunuhnya? Ya mereka toh, mereka yang menguasai kan kantong darah itu. Jelas kan? Nah, di dalam kantong kresek kuning itu darahnya 2 korban itu sudah tercampur. Yaitu darahnya Tuti Suhartini dan darahnya Amalia Mustika Ratu sudah tercampur. Itulah kemudian ditempelkan ke pakaiannya Yosef Hidayah. Kapan? Antara Yosef datang ke TKP hingga dia diperiksa oleh penyidik Polres Jalan Cagak. Disitulah datangnya titik darah di jaketnya Yosef. Bisa jadi karena berpelukan atau apa tanpa sadar dia toh. Siapa pelakunya? Ya pelakunya adalah komplotannya Indra Zainal, komplotannya uak-uaknya korban. Mereka lah pelakunya yang menjebak Yosef Hidayah, jelas toh? Karena tidak ada lagi penjelasan yang lain tentang asal muasal dari darah korban yang ada di kantong kresek tersebut, di mana diakui oleh Rizka itu adalah darahnya korban. Coba kita berpikir cerdas. Darah korban dikuasai oleh keluarganya Rizka. Kapan keluarga Rizka menguasai darah korban tersebut? Tidak mungkin setelah Yosef datang ke TKP, tetapi sebelum Yosef datang ke TKP. Nah, penjelasan dari Kombes Sumi Hastri mengatakan bahwasanya titik darah di jaket Yosef itu adalah campuran daripada 2 darah orang, 2 DNA. Mungkin nggak kalau misalnya Tuti Suhartini dibunuh pada jam 12 malam, kemudian Amalia Mustika Ratu dibunuh pada jam 5 pagi, darah mereka bercampur? Tidak mungkin. Artinya darah yang ada di jaket Yosef itu ya berasal dari kantong kresek kuning tersebut. Siapa yang memberikan? Itulah yang perlu diketahui oleh polisi. Yang penting darah di kantong kresek kuning itu diperoleh oleh kelompoknya Indra Zainal sebelum Yosef datang ke TKP toh. Kapan lagi coba? Kan sudah jelas dikatakan Indra Zainal korban itu datang setelah otopsi sudah dikafani. Pada saat korban dimasukkan ke dalam mobil dibawa ke rumah sakit Sartika Asi, sudah di kantong mayat korbannya. Terus kapan mereka ngambil darahnya? Keluarganya Tuti Suhartini ini kapan ngambil darahnya? Ya sebelum Yosef datang ke TKP. Nah kalau sebelum Yosef datang ke TKP berarti mereka lah pembunuhnya. Gampang.